Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Spiritual Palembang. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas lagi masalah spiritual ya, masalah hal-hal yang sifatnya adalah gaib. Dan pada pertemuan kali ini yang saya akan bahas adalah ciri-ciri anak indigo atau anak-anak yang mempunyai kemampuan sejak dini ya. Jadi silakan kalian tonton videonya dan jangan kalian skip ya, karena insya Allah mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan semoga di antara kita itu ada yang anak-anaknya seperti yang saya jelaskan di video ini. Baik, mari kita akan mulai. Jadi begini ya, setiap manusia yang lahir ke dunia ini jelas dia sudah diberikan keistimewaannya masing-masing ya, bahkan ada kekurangan dan ada kelebihannya. Namun yakini bahwa setiap anak yang lahir ke muka bumi ini pasti akan membawa suatu kelebihan ya. Nah, ada beberapa cara untuk mengetahui bahwa anak kita itu mempunyai suatu kelebihan daripada orang lain. Tapi ingat ya, ini suatu kelebihan ya, bukan penyakit ataupun gangguan ya. Jadi memang ada anak-anak itu yang ketika dia lahir misalnya dia seolah-olah mempunyai kelebihan, namun ternyata bukan kelebihan tapi memang nasab ya, nasab keturunan yang memang mungkin orang tuanya itu mengamalkan suatu keilmuan dan sebagainya, sehingga itu kodam daripada amalan-amalan itu akan turun kepada anaknya, bahkan mengikuti daripada anak cucunya tersebut gitu ya. Namun yang kita akan bahas pada kesempatan ini adalah ciri-ciri bahwa anak kita itu benar-benar mempunyai kelebihan ya, bukan semacam gangguan atau turunan ya. Baik, kita akan mulai. Yang pertama saya akan bahas masalah ciri fisik dahulu ya. Ini ya. Yang pertama adalah matanya ya. Jadi lihat daripada matanya. Anak yang mempunyai kelebihan itu biasanya mempunyai sorot mata yang sangat tajam ya. Jadi dia mempunyai sorot mata yang sangat tajam serta alis mata yang memang tebal ya, tidak seperti biasa orang-orang lahir seperti biasanya ya. Alis matanya ini biasanya dia tebal dan cenderung dia menyatu ya, dia menyatu. Itu yang pertama dari matanya. Yang kedua adalah telinganya ya, telinganya. Nah, telinga orang-orang yang mempunyai suatu kelebihan ini khusus ya, kelebihan di bidang spiritual ya atau supranatural. Itu biasanya telinganya akan sangat lancip sekali ya, dia lancip. Dia panjang dan ini atasnya ini dia lancip ya. Dia lancip hampir seperti telinga saya ya, hampir seperti ini, tapi dia lebih lancip lagi ya. Dia lebih lancip dan agak melebar seperti itu ya. Itu ciri fisik yang kedua. Dan yang ketiga, biasanya anak-anak yang seperti ini dia seolah-olah ketika dia sudah agak besar sedikit, maka dia ini seolah-olah ada teman ya, dia ada teman ya, seperti ada teman dalam dia bermain misalnya, itu seperti ada teman ngobrol dan sebagainya ya. Ini ciri yang ketiga. Dan ciri yang keempat adalah biasanya anak-anak yang mempunyai suatu kelebihan ini dia itu bertindak itu sesuai tidak sesuai dengan umurnya ya. Jadi misalnya anaknya baru berumur 2 tahun ya, biasanya belum bisa bicara atau baru belajar bicara. Tapi anak-anak yang sudah mempunyai kelebihan ini biasanya dia akan sangat lancar sekali dalam bicara. Dan hal yang paling penting adalah orang yang mempunyai kelebihan dia akan selalu dekat dengan Al-Qur'an ya. Jadi anak-anak ini dia ketika melihat Al-Qur'an, misalnya dia sedang menangis, maka ketika melihat Al-Qur'an dia akan tersenyum, berhenti menangisnya ya. Bahkan ketika mendengar azan misalnya ya, ketika mendengar azan misalnya, anak yang nakal, cerewet, menangis sekencang-kencangnya, namun ketika mendengar azan maka anak ini akan terdiam ya. Nah, karena dia sangat menyukai hal-hal yang sifatnya Al-Qur'an ya.
Ini sifat yang kelima daripada anak-anak yang mempunyai kelebihan, itu ya. Nah, sifat yang keenam adalah biasanya anak ini suka sekali bermain dengan hewan, ya. Dia suka sekali bermain dengan hewan, termasuk hewan-hewan yang berbisa misalnya ya. Bahkan anehnya lagi, hewan-hewan tersebut itu tidak mau menggigitnya, ya. Baik itu anjing, baik itu kucing, baik itu semut, kalajengking dan sebagainya, itu tidak mau menggigitnya. Bahkan mereka ini seolah-olah jinak, ya. Ya, ini kelebihan yang kelima, ya, yang keenam ya. Nah, jadi seperti itu ya. Maka anak-anak ini termasuk orang-orang yang mempunyai kelebihan. Nah, lalu ada yang bertanya kepada saya, bukankah anak-anak yang mempunyai kelebihan itu mampu melihat hal-hal yang gaib misalnya? Nah, kalau masalah yang ketujuh ini, melihat hal-hal yang gaib yang seperti ini, terkadang bukan dia melihat sesuatu yang sifatnya gaib, itu adalah jin, setan dan sebagainya. Ya berbeda ya. Jadi orang yang mempunyai kelebihan itu atau seorang Taifa Mansura, orang yang dipilih, maka dia tidak melihat hal-hal yang gaib. Tidak, dia tidak melihat yang seperti itu. Ya. Namun dia ini suka berbicara di luar nalar manusia. Nah, ini ya. Misalnya dia sudah bisa bicara, misalnya kita berjalan misalnya, dia bicara misalnya, Pak, kita jangan lewat situ, nanti misalnya ada orang jahat misalnya, kita lewat sini saja. Nah, seperti itu. Dia itu seolah-olah tahu sesuatu yang belum dia lihat. Nah, ini ya kelebihan yang paling penting itu yang ketujuh ini, dia seperti itu. Jadi dia itu seolah-olah mampu mengetahui sesuatu yang belum dia lihat, ya. Namun bukan sesuatu yang belum terjadi, ya, salah ya, hati-hati ya. Jadi dia ini mampu mengetahui sesuatu yang belum dia lihat. Nah, bukan sesuatu yang belum terjadi. Jadi berbeda ya. Nah, kalau sesuatu yang belum terjadi, misalnya, besok hujan. Nah, ini mengatakan sesuatu yang belum terjadi. Namun ini berbeda ya, dia mengetahui sesuatu yang belum dia lihat, namun dia seolah-olah tahu. Nah, ini kelebihan yang ketujuh. Jadi anak-anak yang mempunyai kelebihan, dia akan mempunyai ciri-ciri yang seperti ini. Dan yang terakhir adalah yang kedelapan, dia mempunyai IQ yang tinggi, ya. Jadi seorang yang mempunyai suatu kelebihan, maka dia mempunyai kepintaran yang sangat luar biasa. Bahkan dia mempunyai IQ yang sangat tinggi sekali, sangat cerdas sekali. Bahkan apapun yang belum kita pikirkan, dia sudah mampu untuk memikirkannya. Padahal dia sangat muda sekali, ya, masih muda umurnya. Namun dia sudah mempunyai kelebihan-kelebihan yang sangat luar biasa. Nah, inilah ciri-ciri anak yang mempunyai kelebihan. Nah, lalu ketika kita sudah mengetahui ya, bahwa anak kita ini mempunyai suatu kelebihan, maka kita harus mengembangkannya. Misalnya anak ini sudah besar, misalnya dia sudah masuk umur misalnya 8 tahun, 9 tahun misalnya, segera ajarkanlah dia sholat, ya. Itu yang paling penting. Yang kedua adalah ajarkan dia ngaji, ya. Dan yang paling tidak penting, untuk menyelaraskan semua kelebihannya ini, ajarkan dia ikut berpuasa sunnah, ya, puasa Senin dan Kamis, ya. Ajarkan ini agar kenapa ya, agar kelebihan-kelebihan yang dia miliki itu akan selaras ke dalam tubuhnya, ya, akan diterima di dalam tubuhnya, ya, sehingga tidak menjadikan anak kita ini semacam beban. Ya, maksudnya beban itu seperti ini ya, misalnya anak kita itu sering menyendiri, dia tidak mau bergaul dengan orang lain. Nah, maka dengan kita mengajarkannya rajin sholat, berpuasa, ya, sholatnya, bahkan puasa sunnahnya, ya, puasa sunnah misalnya Senin Kamis dan sebagainya, maka dia akan mampu mengontrol energi yang ada padanya, ya, dan dia akan menyesuaikan diri di lingkungan manapun, ya, seperti itu ya. Itu solusi ya, itu solusi jika kalian mempunyai anak-anak yang mempunyai kelebihan. Jadi jangan jauhkan dia dari ajaran-ajaran Islam, ya, jangan jauhkan dia, malah sebaliknya ya, kalian dekatkan dia dengan ajaran-ajaran Islam yang kuat, sehingga energi yang dia hasilkan itu benar-benar murni dan
mampu selaras dengan tubuhnya sehingga tidak akan mengganggu fisiknya, ya. Maka dengan apa yang kita lakukan ini, insya Allah mudah-mudahan maka anak tersebut itu akan mampu berbaur dengan masyarakat, dengan keluarga tanpa merasakan suatu perbedaan daripada anak-anak yang lainnya, ya. Jadi itu yang wajib rasanya kita tekankan ketika kita mempunyai anak-anak yang mempunyai kelebihan, ya. Itu saja kerasa ya pada pembahasan kita kali ini mengenai anak-anak yang mempunyai kelebihan, ya, atau indigo di dalam istilah lain, ya. Namun bagi kita yang beragama Islam itu disebut Taifa Mansura, anak-anak yang terpilih, ya. Jadi itu yang mesti harus kita pahami. Nah, lalu nanti pada pertemuan selanjutnya saya juga akan membahas masalah indigo, atau anak-anak yang seolah-olah mempunyai kelebihan namun sesungguhnya anak ini mengalami suatu gangguan atau turunan, ya, turunan daripada leluhurnya yang mengamalkan suatu keilmuan, baik itu keilmuan yang diamalkan leluhurnya itu sesat atau keilmuan yang sifatnya putih, ya. Itu akan saya bahas pada pertemuan kita selanjutnya. Silakan sebarkan video saya ini, bagikan video saya ini di media sosial kalian, ya. Aktifkan juga lonceng notifikasi di setiap video saya agar Anda yang pertama lihat. Dan bagi yang baru lihat channel saya, bantu subscribe ya, insya Allah mudah-mudahan. Dan saya ucapkan salam kenal buat kalian semua, dan saya sangat berterima kasih kepada kalian semua karena dengan dukungan kalianlah channel ini bisa berkembang. Tanpa kalian maka channel ini tidak akan ada apa-apanya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.